Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama dengan Ibu Najwa. Ibu merupakan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang melaksanakan program penguatan profesional keguruan di SDN 1 Negeri Kidul. Kali ini Ibu akan membersamai anak-anak semua dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 4. Ibu harap kalian sudah mempersiapkan pembelajaran kita hari ini ya, seperti buku catatan, alat tulisnya, dan yang paling penting, kefokusan kalian. Baik anak-anak, seperti yang tertera pada judul bahwa kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN, tepatnya pada bab 4, Pancasila dalam Diriku, topik C, Sejarah Perumusan Pancasila. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Berikutnya, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke anak-anak, dalam pembelajaran kali ini diharapkan kalian menjadi tahu sejarah atau proses perumusan dari Pancasila. Nah, seperti yang sudah tertera pada slide, terdapat beberapa bahasan yang mana dalam kesempatan kali ini kalian akan mengetahui tokoh-tokoh perumus Pancasila, pembentukan BPUPKI, sidang pertama BPUPKI, pembentukan panitia 9, serta sidang kedua BPUPKI. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari perjuangan dan juga perlawanan para tokoh bangsa dalam melawan penjajah. Perjuangan dan perlawanan ini tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga secara diplomatis melalui proses musyawarah yang dilakukan oleh tokoh bangsa. Salah satu agenda dalam musyawarah-musyawarah tersebut adalah menentukan dasar negara. Terdapat 3 tokoh utama yang mengemukakan usulan dasar negaranya. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dilanjutkan oleh Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir dilanjutkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada masa itu, penjajah Jepang memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk meyakinkan penduduk Indonesia akan janjinya, Jepang membentuk suatu badan untuk mempersiapkan kemerdekaan, yaitu BPUPKI, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang nama Jepangnya ialah Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang melalui Komandan Jepang untuk Jawa yaitu Kumakichi Harada. Pengangkatan anggota BPUPKI dilakukan di Gedung Chuo Sangiin yang saat ini nama gedungnya yaitu Gedung Departemen Luar Negeri RI di Jalan Pejambon, Jakarta dengan keanggotaan sebagai berikut. Yang pertama ada ketuanya yaitu dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, lalu wakil ketuanya dari Jepang yaitu Ichibanga Seiyoshiyo, sekretarisnya yaitu R.P. Suroso. Anggotanya yaitu ada 63 orang mewakili seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara, sehingga totalnya ialah ada 70 orang anggota.
Dalam perjalanannya, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang dengan bahasan-bahasan tertentu. Yuk kita simak sama-sama. Masa sidang pertama yaitu pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam masa sidang ini dikemukakan pendapat tentang dasar negara yang akan digunakan untuk Indonesia merdeka. Pemikiran ini dikemukakan oleh 3 tokoh yakni Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Pidato Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 berisikan usulan dasar negara yang berbunyi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Kemudian, pidato Dr. Supomo pada 31 Mei 1945 berisikan usulan dasar negara yang berbunyi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan sosial. Dan disusul oleh pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yang berisikan usulan dasar negara dengan bunyi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Atas saran temannya yang ahli bahasa, 5 asas yang disampaikan Soekarno diberinya nama Pancasila, sehingga setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebelum sidang yang kedua, BPUPKI membentuk Panitia 9. Tugas dari Panitia 9 adalah menampung aspirasi tentang pembentukan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Panitia 9 ini terdiri atas Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, KH Abdul Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, dan juga Haji Agus Salim. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Namun, dasar negara pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya mendapat kecaman dari penduduk Indonesia bagian timur. Mereka kurang setuju karena tidak seluruhnya warga Indonesia itu memeluk agama Islam. Maka dari sanalah sila pertama pada Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita ketahui pada Pancasila sila pertama. Kemudian, pada sidang kedua BPUPKI, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli, dibahas mengenai beragam rancangan dasar negara. Pada masa ini juga dibentuk beberapa badan penunjang perancangan lainnya. Pada tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI ini dibubarkan dan diganti dengan badan baru dengan nama PPKI. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Sejarah perumusan Pancasila dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI memulai pembahasan dasar negara sebagai bentuk persiapan kemerdekaan negara Indonesia. Lalu, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisikan hasil rancangan dasar negara. Kemudian, dari proses yang panjang ini ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara yang sah pada tanggal 18 Agustus 1945. Baiklah anak-anak, dengan begitu pembelajaran kita kali ini telah usai. Ibu harap kalian dapat memahami dengan mudah materi kita kali ini ya. Anak-anak jangan lupa untuk rajin membaca buku agar pengetahuan kalian terus bertambah. Ibu kasih 2 jempol nih untuk kalian dalam pembelajaran kali ini. Ibu tutup pembelajaran kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.